Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Ya, baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke. Baik ya, jadi ini ya, saya membacakan komentar dari YouTube ya. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan mengenai sinusitis ya, boleh dituliskan di kolom komentar YouTube ya, Safa Health ya. Atau juga bisa DM ya. Tapi kalau misalkan DM ya, saya juga tidak bisa semuanya itu terbales ya. Ini juga yang di komentar juga tidak semuanya itu bisa terbales ya. Paling tidak ya silakan teman-teman ya tonton video-video yang ada di channel YouTube Safa Health ya. Sekiranya pengalamannya itu sama ya, bisa kita ambil pelajaran dari sana gitu ya. Belajar dari teman-teman yang lain yang sudah sembuh ya. Silahkan bisa follow Instagram sembuh sinusitis ya, Safa Health ya. Silahkan dicek di sorotan, yaitu banyak teman-teman yang sudah sembuh sinusitis yang saya kelompokkan di sorotan-sorotan ya. Ini ada akun dari @gixlin ya 3566 ya. Kakak mau tanya, kakak dari bau hidung, bau busuk sampai sekarang sembuh total kah kakak? Kalau benar sembuh total, berapa lama waktu kakak untuk sembuh menghilangkan bau busuk, dan apakah kakak tetap melakukan irigasi nasal walaupun sudah sembuh? Mohon info kakak ya. Ya ini ya, jadi dulu itu saya menderita sinusitis ya, sinusitis kronis, hidung bau busuk ya, hidung kiri saya itu mencium bau-bau tidak sedap ya. Jadi bau tidak sedap, bau busuk ya. Nah kemudian saya sudah melakukan berbagai cara pengobatan ya, kontrol rutin ke dokter, itu juga tidak kunjung sembuh ya. Habis obat itu kambuh lagi, habis obat itu kambuh lagi ya. Sampai pada akhirnya saya menemukan teknik irigasi nasal ya. Jadi gini ya, jadi memang tiap orang itu tingkat kesembuhannya itu berbeda-beda ya. Ada yang 2 minggu, 4 minggu ya, ada yang berbulan-bulan gitu ya. Bahkan mungkin ada yang 1 tahun ya. Kemarin juga ada yang memberikan testimoni 1 tahun baru bisa sembuh, karena memang sinusitisnya itu sudah sangat parah gitu. Setiap orang itu berbeda-beda tergantung tingkat keparahan sinusitisnya itu. Akan tetapi ketika teman-teman melakukan irigasi nasal dan ada perubahan, ada arah kesembuhan, silakan lakukan terus sampai teman-teman tuh yakin bahwa sinusitis itu sembuh gitu, sama seperti yang saya lakukan dulu ya. Ketika saya melakukan irigasi nasal itu kok sudah ada perbaikan gitu, maksudnya sudah ada kesembuhan lebih baik ya daripada ketika sebelum melakukan irigasi nasal. Saya lakukan terus itu sampai saya berani untuk tidak melakukan rutin irigasi nasal gitu ya. Saya kurang lebih melakukan irigasi nasal itu kurang lebih selama 6 bulan gitu ya, 6 bulan ya. Kemudian meskipun saya sudah sembuh itu saya tetap lakukan terus gitu kan, sampai keluhan-keluhan yang saya alami itu benar-benar hilang ya. Yang terutama itu, yang pertama adalah pilek ya, hidung meler terus menerus gitu ya. Hidung meler terus menerus, ketika kita rutin irigasi nasal itu nanti itu pileknya itu hilang gitu. Jadi kita itu malah akan tidak mudah pilek gitu. Nah kemudian untuk baunya itu berangsur pelan-pelan itu juga menghilang. Kemudian pusing-pusing di kepala itu juga akan menghilang gitu ya. Nah terus dulu ketika saya melakukan irigasi nasal juga ini ya, setelah melakukan irigasi nasal itu mengoleskan minyak ya, bisa minyak kayu putih ya, di sekitar dahi, kepala, dan juga hidung ya. Memang beberapa teman-teman yang melakukan irigasi nasal itu yang belum terbiasa itu nanti akan mampet ya. Ya itu tidak apa-apa ya, karena belum terbiasa ya, jadi belum menemukan teknik yang lancar untuk irigasi nasal ya. Nanti bisa juga itu mampet ya, setelah irigasi nasal itu malah mampet, tapi itu tidak akan lama, nanti juga akan plong sendiri gitu ya. Ya pokoknya rutinkan irigasi nasal ya. Setiap orang itu berbeda-beda ya, tergantung tingkat keparahan sinusitisnya gitu ya. Nah, kemudian sinusitis ya, sinusitis hidung bau itu yang perlu
ketahui bahwa sinusitis hidung bau itu bisa juga disebabkan oleh infeksi gigi geraham atas yang berlubang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menderita sinusitis ya, hidungnya itu bau telur busuk ya, bau bangkai ya, silahkan dicek ya gigi geraham atasnya ya. Apakah ada masalah dengan gigi geraham atasnya ya? Apakah gigi geraham atasnya itu berlubang ya, menghitam ya, ataupun bolong gitu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab sinusitis itu. Saya juga tahu ketika sinusitis saya itu disebabkan oleh gigi berlubang, yaitu adalah ketika sinusitis saya itu sudah sembuh gitu ya. Jadi sinusitis itu hanya bisa sembuh ya sejauh ini, sejauh yang kita tahu gitu dari pengalaman saya menderita sinusitis ya. Sejauh ini yang paling efektif untuk menyembuhkan sinusitis yaitu adalah dengan cara irigasi nasal ya. Sekalipun teman-teman itu sinusitis disebabkan oleh gigi atas yang berlubang ya, atau nama medisnya itu adalah sinusitis dentogen ya, sinusitis akibat infeksi gigi atas berlubang itu ya. Nah, itu penyembuhannya apa? Tetap dengan cara irigasi nasal ya. Nanti setelah sinusitisnya sembuh ya atau mendingan ya, silakan konsultasi ke dokter untuk dilakukan cabut gigi ya. Jadi dulu ketika saya sudah sembuh sinusitis ya, saya tetap melakukan irigasi nasal, dan ketika saya melakukan irigasi nasal itu ada darah di gigi. Jadi ketika melakukan irigasi nasal itu kadang keluar darah itu. Bahkan ketika makan itu sisa-sisa makanan itu kan menempel di gigi geraham atas kiri saya, karena memang gigi atas saya itu sudah menghitam berlubang itu ya. Dan memang ya sinusitis saya itu disebabkan oleh gigi atas yang berlubang. Oleh karena itu kemudian saya lakukan cabut gigi ke dokter gigi ya. Itu ya. Nah, tujuan untuk pencabutan gigi ini adalah agar sinusitis kita itu tidak kambuh gitu. Jadi bukan untuk sembuh ya. Jadi hanya agar sinusitis itu tidak kambuh gitu ya. Jadi kan sinusitis itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah ya virus infeksi ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah karena infeksi gigi atas yang berlubang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada gigi atas yang berlubang kemudian menderita sinusitis dan sinusitisnya itu bau ya, hidung bau itu ya, yaitu bisa dicurigai itu adalah sinusitis dentogen gitu. Jadi silakan dicek ya gigi geraham atasnya itu apakah berlubang atau tidak gitu ya. Dan yang perlu yang perlu dipahami juga bahwa memang gigi itu sangat penting gitu ya. Jadi teman-teman ketika habis makan itu jangan lupa untuk berkumur-kumur gitu ya. Lakukan gosok gigi itu minimal ya 2 kali sehari ya. 2 kali sehari, dan utamanya itu malam sebelum tidur. Jadi rawatlah gigi teman-teman dengan baik gitu ya. Ya, pastikan tidak ada sisa-sisa makanan yang meninggal di gigi. Karena apa? Karena itu bisa membuat gigi berlubang, membuat gigi rusak. Dan apabila gigi geraham atas teman-teman rusak itu bisa terkena sinusitis gitu ya. Yaitu ya, jadi silahkan rutinkan saja cuci hidung atau irigasi nasal, nanti akan terasa sendiri ya, ini ya tingkat kesembuhannya gitu ya. Jangan lupa untuk olahraga rutin ya. Jadi penderita sinusitis ini saya sarankan untuk rutin olahraga ya. Dan olahraga itu tidak harus yang berat-berat ya, tidak harus di luar ruangan ya. Ketika saya masih berjuang untuk sembuh sinusitis itu saya olahraga rutin, yaitu cukup dengan jogging rutin di tempat ya. Jadi 10 menit saja cukup ya setiap pagi ya. Dulu ketika saya masih sinusitis ya, pokoknya jam 6 ya sebelum berangkat kerja itu saya sudah lakukan jogging rutin ya di tempat ya, 10 menit di tempat ya. Ya kenapa? Karena olahraga ini dapat mengeluarkan hormon-hormon yang membuat kita bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin ya. Endorfin ini adalah hormon yang dilepaskan tubuh saat berolahraga untuk mengurangi rasa sakit dan memberikan energi positif ya. Nah, sementara kalau dopamin ini hormon yang terkait dengan sistem penghargaan otak ya, yang berperan dalam perasaan kepuasan dan motivasi ya. Jadi teman-teman yang menderita sinusitis ini ya tetap harus yakin, percaya bahwa memang sinusitis itu bisa sembuh ya. Pokoknya silakan teman-teman ya baca-baca komentar ya yang teman-teman yang sudah sembuh ya. Jadi harapannya juga teman-teman yang sudah sembuh sinusitis ya memberikan feedback, yang memberikan
ya testimoni yang positif membantu teman-teman yang saat ini masih berjuang ya. Bisa juga ini ya dicek di highlight ya, di sorotan Instagram itu ya, sembuh sinusitis Safa Health ya. Sudah ada yang saya kelompok-kelompokkan di situ, jadi silakan teman-teman baca-baca di situ ya. Pokoknya tetap semangat ya. Saya menderita sinusitis 2018 juga, dulu tidak mengira bahwa saya itu bisa sembuh, akan tetapi ya saat ini saya bisa sembuh ya. Dengan cara apa? Dengan cara rutin irigasi nasal ya. Irigasi nasal yang benar yaitu dengan 500 ml larutan garam khusus cuci hidung, dan larutannya itu hangat ya, sehangat suhu tubuh ya. Jadi kalau cuci hidung ya itu tidak menggunakan cuma 10-20 cc, itu tidak ada pengaruh ya. Hidung itu hanya sekedar basah tapi tidak mencuci ya. Prinsip irigasi nasal itu adalah mencuci ya. Jadi mencuci itu harus menggunakan air ya, air yang banyak ya, larutan yang banyak, larutan yang cukup ya, sehingga rongga sinus, rongga hidung ini kita tercuci ya dengan bersih ya. Kalau bersih itu kan kuman-kuman bakteri itu hilang, sehingga hidung kita, rongga sinus kita, rongga hidung kita itu bisa sembuh ya. Oke. Nah ini saya akan membacakan lagi ya, ini komentar dari ini ya, dari video di channel YouTube Safa Health ya, di 4 minuman pantangan sinusitis ya. Jadi teman-teman kalau misalkan baru menemukan channel ini ya, silahkan di scroll ya. Saya membuat channel ini tuh dari tahun 2019 ya, dan alhamdulillah sudah membantu banyak orang untuk sembuh sinusitis ya. Ya, memang sinusitis itu kan ada pantangan-pantangannya ya, seperti yang utamanya itu debu, dingin, asap ya. Jangan makan dingin ya, jangan makan dan minum dingin pokoknya. Terus hindari debu dan asap ya. Pokoknya kalau keluar rumah itu pakai masker ya, sedia masker di rumah pokoknya. Terus kemudian jangan merokok dan hindari orang-orang merokok. Jadi kalau ada asap rokok, ada orang yang merokok ya kita menghindar gitu. Ya, ini ada komentar dari akun @titikomarun1908 ya. Ini udah 8 hari yang lalu. Saya sekarang lagi di situasi ini ya, kena sinusitis udah 3 tahunan ini ya. Ya Allah, capek rasanya, mau ikhtiar cuci hidung tapi keadaan hidung rasanya seperti luka karena sering ingusan dan bersin-bersin terus ya. Ya ini sudah 3 tahunan, jadi ini sudah termasuk sinusitis kronis ya. Jadi sinusitis itu kan ada 2, sinusitis akut dan sinusitis kronis ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 12 minggu ya itu termasuk sinusitis kronis ya, apalagi sudah tahunan ya. Sama seperti yang saya alami dulu ya. Nah terus hidung itu seperti luka karena sering ingusan dan bersin-bersin terus ya. Ini gejala rinitis ya. Jadi sinusitis itu secara medis itu disebut rhinosinusitis ya. Rinitis plus sinusitis ya, radang mukosa hidung dan radang sinusitis ya. Jadi penderita sinusitis itu biasanya juga rinitis ya. Kalau rinitis itu secara gampangnya itu ya pilek ya. Jadi pilek itu disebut rinitis ya. Akan tetapi nama medisnya itu rinitis ya. Nama awamnya, nama hariannya itu pilek ya. Pilek yang tidak kunjung sembuh yaitu disebut dengan sinusitis ya. Itu ya. Jadi hidung rasanya seperti luka karena sering ingusan dan bersin-bersin terus ya. Jadi sama seperti dulu ya, ketika saya menderita sinusitis tuh hidung itu saya senter itu memang ada kemerahannya seperti lecet ya, karena keseringan buang ingus ya. Dan kadang memang ketika saya buang ingus itu ada bercak-bercak darah karena lecet-lecet yang ada di hidung ya. Jadi memang ini harus dilakukan cuci hidung ya. Jadi silahkan dari akun titikomarun1908 ya, lakukan cuci hidung rutin ya setiap malam sebelum tidur ya. Jadi pokoknya setiap malam sebelum tidur itu dilakukan rutin cuci hidung. Pokoknya setiap malam sebelum tidur itu lakukan rutin cuci hidung ya. Jadi silakan belajar di channel YouTube Safa Health ini ya, di scroll ya. Dulu saya pernah membuat video mengenai 3 teknik irigasi nasal, kemudian ada video mengenai tips irigasi nasal untuk pemula. Jadi untuk pemula itu memang kita sarankan untuk teriak A. Jadi ketika air masuk itu teriak A.
Ya, jadi irigasi nasal itu tidak semenakutkan yang teman-teman lihat ya, dan tidak sengeri yang teman-teman bayangkan ya. Sama seperti saya dulu ya, ketika mau melakukan irigasi nasal itu apa tidak sakit gitu ya, kok ngeri ya, air dimasukkan hidung sebelah kiri keluar sebelah kanan tuh tembus gitu ya, apa tidak sakit? Padahal kalau kita masukkan air biasa itu rasanya tuh perih sampai ke otak gini ya, apa tidak sakit? Apalagi ini dengan sengaja memasukkan air ke dalam hidung ya. Jawabannya itu tidak. Kenapa? Karena menggunakan larutan khusus untuk cuci hidung ya. Jadi pH-nya itu sama dengan cairan hidung atau lendir hidung ya. Jadi tidak akan terasa perih sama sekali, nyaman gitu ya. Dan larutannya itu harus hangat ya. Kenapa? Karena air yang hangat suhu tubuh ini tuh bisa ini ya, merontokkan kotoran-kotoran yang ada di hidung ya, lendir-lendir gitu ya, upil-upil ini bisa keluar gitu ya. Jadi tujuan cuci hidung ya membersihkan hidung ya, membersihkan rongga hidung, dan ini nanti akan menembus sinus maksilaris ya, sinus maksilaris kiri kanan ini bisa bersih tercuci gitu ya. Itu ya, jadi silakan lakukan rutin cuci hidung ya. Pokoknya harus berani gitu ya, belajar dari teman-teman yang sudah berani irigasi nasal. Silakan tonton di video-video saya. Nah terus kemudian memang teknik untuk berani ini ya memang harus nekat gitu ya. Jadi harus ya nekat gitu ya. Sama seperti saya dulu ya, ketika masih takut-takut ya langsung semprotkan saja, tidak usah mikir itu. Dan memang ketika kita melakukan irigasi nasal itu jangan dikira itu air itu akan langsung keluar. Jadi ketika kita masukkan itu langsung keluar itu tidak ya. Jadi memang butuh perjalanan yang cukup dalam sekali gitu ya. Jadi ketika air masuk itu nanti selang beberapa ya, mungkin ya 1 detik ya mungkin baru bisa keluar gitu. Karena memang butuh perjalanannya itu panjang gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang baru irigasi nasal itu mungkin mengira ketika air dimasukkan itu langsung akan keluar sebelah kirinya atau air akan keluar dari lubang hidung sampingnya. Itu ternyata tidak, itu butuh perjalanan yang cukup dalam gitu ya, baru akan bisa keluar. Oleh karena itu memang saya sarankan untuk 1 kali irigasi nasal memang 500 ml gitu ya. Jadi 500 ml itu untuk 2 lubang hidung ya. Jadi hidung kiri, hidung kanan itu totalnya 500 ml. Ya silahkan belajar di ini ya, di tips irigasi nasal pemula. Kemudian cuci hidung gunakan garam gold ya, karena memang sejauh ini yang paling efektif memang menggunakan garam cuci hidung gold ya. Silahkan cek saja, cari saja di Google gitu ya. Cek testimoninya, banyak teman-teman yang sudah sembuh, sudah terbantu menggunakan garam cuci hidung gold ya. Karena larutannya itu sama dengan yang kita ajarkan di Safa Health, 500 ml, dan larutannya itu hangat gitu ya. Itu ya. Ya silakan diberanikan ya. Pokoknya sejauh ini memang yang bisa menyembuhkan sinusitis itu ya cuci hidung atau irigasi nasal ini ya. Karena banyak teman-teman yang konsultasi kepada saya memang operasi itu dianjurkan dokter apabila pengobatan tidak sembuh, apabila setelah dilakukan pengobatan itu tidak sembuh. Akan tetapi memang faktanya memang sinusitis dengan operasi sinusitis ini tidak menjamin kesembuhan total ya. Banyak yang sudah operasi tapi masih tetap kambuh lagi. Oleh karena itu ya tetap dirutinkan irigasi nasal ya. Jadi irigasi nasal lah, berani irigasi nasal dan rutinkan irigasi nasal. Itu ya, semoga membantu ya, dari Kak Titi Komarun 1908 ya. Semoga segera sembuh. Ayo berani irigasi nasal. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.